Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan, mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu Buana, Meruya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan riset pemasaran untuk tugas besar 1 mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen Ibu Farida. Saya mempresentasikan laporan riset pemasaran ini terhadap kepuasan pelanggan produk Lauku. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang produk Lauku. Produk Lauku itu sendiri adalah produk saya, produk usaha saya sendiri dengan istri saya, yang sudah saya jalani dengan istri saya itu sekitar kurang lebih 1 tahun di industri kuliner. Nah, di sini saya melakukan riset itu dengan melakukan kuesioner, mengirim pertanyaan-pertanyaan kepada responden, di mana responden itu sendiri yaitu pelanggan atau konsumen dari Lauku itu, produk Lauku ini sendiri. Oke. Nah, di sini pendahuluan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu tanggapan dari konsumen atas kinerja yang telah diberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Menurut Ben tahun 1991. Nah, menurut Setiawati tahun 2009, kepuasan pelanggan itu sendiri merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Di sini kepuasan pelanggan itu menurut saya sangat penting untuk seorang pembisnis, di mana kepuasan pelanggan itu sendiri bisa mempertahankan atau menjaga kelangsungan hidup pembisnis itu sendiri dalam jangka panjang. Oke, masuk ke deskripsi umum produk. Nah, di sini Lauku ini sendiri itu merupakan usaha industri rumah tangga di bidang makanan siap saji yang dijual dalam bentuk frozen food, seperti ayam ungkep, usus ayam, ikan berbumbu, dan lain-lain yang siap digoreng ketika ingin disajikan. Jadi sangat simpel dan menurut saya sangat mudah untuk ibu rumah tangga, apalagi untuk ibu yang bekerja ya. Jadi tinggal goreng. Nah, sebelum melakukan riset pemasaran ini, saya mencari latar belakang dari masalah produk Lauku itu sendiri. Di dalam pemasaran produk, tidak selamanya akan berjalan dengan lancar sesuai keinginan perusahaan atau keinginan seorang wirausaha atau pebisnis. Banyak permasalahan yang timbul dalam bentuk keluhan, kritik, komentar, saran, atau masukan dari konsumen atau pelanggan itu sendiri. Berbagai masukan yang membangun akan sangat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk, strategi pemasaran, dan meningkatkan pangsa pasarnya. Untuk produk Lauku sendiri, seperti ayam ungkep itu permasalahannya yang kita dapati pelanggan merasa sedikit kurang puas karena memang tidak mendapatkan sambal gratis. Namun mereka harus membelinya secara terpisah dengan harga yang terpisah. Menurut mereka itu kurang puas. Nah, dari keluhan tersebut, maka permasalahan yang saya ambil atau saya analisa dalam riset pemasaran ini adalah bagaimana sambal gratis dapat meningkatkan kepuasan pelanggan agar melakukan pembelian ulang produk Lauku. Sebelum melakukan riset, saya mencari tujuan dari riset itu dulu. Tujuan dari riset pemasaran ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerimaan konsumen terhadap produk Lauku dan mengetahui apakah dengan pemberian sambal gratis pada produk ayam ungkep, Lauku dapat meningkatkan penjualan. Nah, setelah membuat tujuan, saya membuat desain riset ini sendiri. Desain riset dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotesa,
dan kemungkinan melakukan kuesioner dengan berbagai model yang ditentukan. Penentuan desain riset biasanya didasarkan pada parameter yang akan diambil untuk menghasilkan sebuah kesimpulan tertentu. Di sini saya mengambil parameter itu ukurannya dari kepuasan pelanggan itu sendiri, di mana yang banyak yang mengeluh tentang tidak mendapatkan sambal gratis. Oke, sumber data itu ada dua, data primer dan data sekunder. Di mana data primer merupakan data yang langsung diambil dari sasaran penelitian, didapat dari sumber pertama, yaitu hasil kuesioner atau wawancara terhadap responden, di mana responden itu pelanggannya Laukku sendiri. Untuk data sekunder, merupakan data primer yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dan digunakan peneliti untuk diproses lebih lanjut, dan data yang berasal dari literatur seperti jurnal penelitian dapat berupa dasar teori atau data-data lain yang mendukungnya. Oke, di sini instrumen riset. Instrumen riset itu seperti metode riset yang saya gunakan itu, saya memakai riset berupa kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan responden akan memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut. Saya memberikan daftar pertanyaan bersifat tertutup, artinya alternatif jawaban telah disediakan di mana setiap kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan. Nah, untuk jenis riset yang saya gunakan ini yaitu riset primer. Riset primer adalah riset yang datanya berasal dari responden langsung atau objek riset. Jadi saya mendatangi responden langsung untuk melakukan riset, memberikan mereka kuesioner, daftar pertanyaan, dan mereka langsung jawab. Nah, untuk sampel, yang pertama unit pengambilan sampel. Sampel dari penelitian ini adalah responden, yaitu pelanggan atau konsumen Laukku itu sendiri. Kedua, ukuran sampel. Banyaknya sampel yang dijadikan responden adalah 15-20 orang. 3. Prosedur pengambilan sampel, yaitu kuesioner dilakukan dengan responder tertentu, yaitu pelanggan Laukku atau orang yang pernah membeli Laukku. Jadi respondennya itu nggak selalu orang yang selalu beli di Laukku, jadi orang yang baru pertama beli atau jarang beli itu kita ambil sampelnya. Metode ini menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Formulir akan disebar kepada sampel riset tergantung dengan subjek riset yang digunakan. Jadi saya melakukan riset ini dengan mengirimkan formulir-formulir pertanyaan kepada pelanggan Laukku itu sendiri. Oke, pembahasan. Pemasaran merupakan kegiatan tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa baik dilakukan oleh individu atau kelompok dalam waktu dan di tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Riset pemasaran itu sendiri merupakan kegiatan sistematis dalam rangka pengumpulan informasi, pencarian, dan analisa data untuk mengidentifikasi suatu masalah yang ada dalam perusahaan guna membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan langkah selanjutnya dalam rangka meningkatkan pangsa pasar melalui perbaikan kualitas baik dari tingkat bahan baku, proses, pengendalian mutu, manajemen sampai produk akhirnya. Nah, di sini beberapa data dari kuesioner yang saya ajukan kepada responden. Yang pertama itu, apakah Anda tahu tentang produk Laukku? Dari seluruh responden menjawab tahu. Dan yang kedua, pernahkah Anda melakukan pembelian ulang produk Laukku? Dari 20 responden itu menjawab 75% menjawab pernah dan 25% menjawab belum pernah. Ketiga, seberapa seringkah Anda membeli produk Laukku? Ada 65% itu menjawab lebih dari 5 kali pembelian Laukku dan kurang dari 5 kali pembelian itu sebesar 35%.
Nah, yang keempat itu di saat kondisi seperti apa Anda membeli produk laukku? Jawabannya itu rata-rata 70% itu jika ingin dan punya uang lebih itu sekitar 30%. Yang kelima, menurut Anda, apa yang membuat Anda membeli ulang produk laukku? Untuk harga itu di 15%, dan untuk rasa sendiri itu 85%. Yang keenam, apakah Anda setuju dengan harga laukku yang ditawarkan sekarang? Ada 80% responden menjawab setuju dan 20% responden menjawab tidak setuju. Yang ketujuh, apakah Anda keberatan jika tidak mendapatkan sambal gratis sebagai pelengkap produk laukku? Nah, di sini melihat apakah Anda keberatan jika tidak mendapatkan sambal gratis sebagai pelengkap produk laukku? 80% menjawab tidak, menjawab iya, dan 20% menjawab tidak. Dan ke-8 itu, apakah Anda setuju jika produk laukku disertai sambal gratis? 100% menjawab setuju. Dan nomor 9, apakah menurut Anda pemberian sambal gratis untuk produk laukku akan mendongkrak nilai jual? Di sini menjawab 50% dan 50% menjawab iya dan atau mungkin. Nomor 10, apakah Anda akan merekomendasikan laukku ke orang lain? Ada sekitar 60% responden menjawab iya dan 40% responden menjawab mungkin. Oke, di sini setelah melakukan analisa data dan mencari data, pengolahan data dengan responden, merekap semua kuesioner yang didapat, menyebarluaskan kuesioner, formulir-formulir dapat pertanyaan, kita analisa dari hasil tersebut. Saya dapat simpulkan itu yang pertama itu rata-rata konsumen mengetahui dan berminat terhadap produk laukku karena cita rasa produk yang enak. Yang kedua itu semua konsumen setuju apabila mendapatkan sambal gratis di setiap pembelian produk laukku. Yang ketiga, minat beli pelanggan akan meningkat dengan pemberian sambal gratis di setiap pembelian produk laukku dan pelanggan tertarik untuk melakukan pembelian ulang. Nah, ini dari semua yang sudah saya buat, risetnya mendapatkan resume seperti implikasi manajerial. Terkait riset kepuasan pelanggan terhadap produk laukku, maka rekomendasi untuk strategi pemasaran ke depannya yaitu selalu melakukan riset pemasaran minimal 1 tahun sekali untuk mengetahui keinginan pelanggan. Kedua, terima semua keluhan atau saran dari pelanggan untuk perbaikan pelayanan penjualan produk laukku. Yang ketiga itu pemberian sambal gratis sebagai pelengkap produk laukku adalah hal yang sangat direkomendasikan saat ini karena akan menambah kepuasan pelanggan saat membeli produk laukku sehingga dapat meningkatkan minat beli pelanggan terhadap produk laukku. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.